semuanya, selamat datang di WePods, tempatnya ngobrol santai tapi penuh informasi. Baik, di sini saya Rafalia Paramsari Lovita Dewi dan saya Pandu Lanang Darmawan. Nah, di sini kita ini anggota Wisanggeni, teman-teman. Betul sekali. Nah, kita ngapain sih Kak di sini Kak sebenarnya? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan topik yang sedang gencar-gencarnya dibicarakan. Wow. Apalagi ini sudah akhir semester Kak Pandu. Oh iya, udah di ujung semester kan ya? Ya, betul sekali. Apa itu emang Kak? Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya sistem penerimaan murid baru. Mengucapkan kata pamit yang ternyata jadi latihan. Nah, kan tahun ini namanya SPMB. Betul sekali. Kalau tahun lalu namanya PPDB. Pasti gitu. ada banyak perbedaan informasi dan informasi yang lebih baru kan? Ya, bener banget. Maka dari itu di sini kita akan mengulik informasi seputar SPMB ini, khususnya di SMA Negeri 1 Tempeh gitu, teman-teman. Jadi di sini kita bakalan ngulik banyak informasi ya kan, supaya tidak ada yang namanya miskomunikasi seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang adiknya, saudaranya, ataupun tetangganya yang mau naik ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMA, kalian wajib nonton video ini sih. Jadi kalian itu bisa tahu nanti step-stepnya gimana. Apalagi kan ini kan teknisnya baru ya, dari tahun lalu gitu. Jadi kalian harus nyimak video ini sampai akhir. Ya, dan Kak Pandu tahu nggak sih, di kesempatan kali ini tuh kita kedatangan orang yang memang kaya informasinya akan sistem penerimaan murid baru ini. Ada narasumber nih? Iya pastinya dong Kak. Oh, aku tahu. Siapa aku tahu. tuh? Pasti Bapak Afandi kan? Betul, Pak Afandi adalah ketua pelaksana di SPMB tahun ini di SMA Negeri 1 Tempeh, Kak. Iya. Jadi kali ini Pak Afandi itu jadi ketua. Iya. Wah, Pak Afandi juga waka kesiswaan gak sih? Betul sekali. Nah, jadi cocok banget ya kan kita ambil narasumber ini nggak yang ecek-ecek itu enggak, kita bener-bener pakarnya gitu. Makanya semuanya yang nonton video ini simak sampai habis. Bener-bener. Jadi langsung aja ya teman-teman. Baik Pak Afandi, selamat datang di WePod. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi di sini. Sebelumnya Pak Afandi, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik sekali hari ini. Ya. Nah teman-teman, jadi ini dia narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Afandi. Nah Pak, akhir-akhir ini kan lagi gencar-gencarnya yang namanya SPMB itu. Jadi dari topik kali ini kita akan mengulik informasi dari Bapak dan kami akan melontarkan beberapa pertanyaan dan Bapak akan menjawabnya. Seperti itu ya Pak. Nah, monggo. Oke, dari namanya Pak. Namanya saja sudah berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Tahun ini namanya SPMB. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya menggunakan nama PPDB. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan, bisa Bapak jabarkan apa sih perbedaan dari sistem penerimaan murid baru di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya? Jadi perbedaan yang sangat mendasar adalah yang pertama istilah zonasi diganti menjadi domisili. Ya. Terus di situ ada beberapa jalur penerimaan siswa baru. Yang pertama adalah jalur afirmasi, yang kedua jalur prestasi akademik, dan yang ketiga adalah jalur domisili. Letaknya perbedaannya sekarang itu adalah pada jalur domisili itu bukan jarak dekat yang diukur parameternya pertama kali, tetapi nilai. Kalau nilainya sama, baru jarak yang paling dekat. Oh ya, kalau tahun lalu kan PPDB itu kan kalau zonasi itu kan jarak yang paling dekat itu yang dapat gitu ya Pak, yang masuk ke SMA itu. Kalau sekarang? Kalau sekarang diutamakan nilai. Baru kalau nilainya sama, baru jarak. Baru kalau masih sama lagi usia dan lain sebagainya.
Berarti sistem ini lebih adil ya Pak, Ya. bagi adik-adik yang rumahnya jauh bisa berkesempatan juga sekolah di sini Betul. pastinya. Jadi sekarang kesempatannya karena juga dibagi menjadi beberapa rayon. Untuk wilayah Lumajang ada 4 rayon. Kebetulan kami di sini SMA Tempeh masuk rayon 2, meliputi Kecamatan Tempeh, Candipuro, Pasirian, Tempur Sari, dan Pronojiwo. Wah, Jadi semakin luas kesempatan bagi anak-anak yang berada di Pronojiwo, Tempur Sari. Kita tidak melihat jarak, tetapi melihat nilai yang pertama. jadi itu khusus di domisili ya Pak? Domisili. Kalau seumpamanya tidak tergabung di dalam rayon itu Pak, bisa daftar di jalur yang lain Pak? Kalau tidak terdaftar di jalur itu, berarti dia mungkin bisa ikut di jalur prestasi, rapot, Ya. karena itu lebih bebas Oh. ya untuk rayon manapun. Tetapi kalau yang lain juga bisa mungkin melalui yaitu jalur prestasi nilai rapot. Oke. Nah, tadi kan Bapak kan menyebut rayon ya Pak. Ya. Nah, itu bagaimana sih Pak? Proses penentuan wilayahnya itu bagaimana sih Pak? Untuk rayon itu yang menentukan langsung pemerintah daerah, sehingga melalui mungkin cabang dinas pendidikan. Di situ di Lumajang ada 4 rayon. Rayon 1 meliputi Kota, Ya. Senduro, dan Sumber Suko kalau tidak salah ya. Ya, Sumber Suko. Dan rayon 2 ini Tempeh, Pasirian, Candipuro, dan Tempur Sari serta Pronojiwo. Oh. Dan rayon 3 itu hanya Kunir dan Yosowilangun. Rayon 4 Jatiroto dan Klakah. Oh, jadi ada 4 rayon ya Pak? Iya, ada 4 rayon. Untuk berbagai jalur mungkin Bapak bisa jabarkan presentase Ya. setiap jalur. Jadi untuk jalur afirmasi terdiri dari 30%. 30%. Ya, 30% meliputi di situ ada jalur afirmasi anak tidak mampu, jalur afirmasi anak buruk, jalur disabilitas, ya. Ada juga jalur perpindahan orang tua atau mutasi atau anak guru. Oh. Dan yang membedakan lagi adalah jalur prestasi anak tidak mampu. Tetapi nilainya biasanya rata-rata di atas 90. Oh iya. Berarti nilai rapotnya ada yang 8, rata-rata 9 ke 9 atas. Iya Bapak. Terus Bapak, tentunya kan SPMB ini kan mempunyai juknis ya Pak. Ya. Nah, mengapa sih juknis ini tuh menjadi hal yang penting untuk diterbitkan Pak? Karena juknis ini tujuan pemerintah melalui turunan dari juknis adalah Permendikbud, ya. Permendikbud nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB ini. Nah, diturunkan melalui juknis yang dikeluarkan oleh Dinas Provinsi Jawa Timur itu agar supaya penerimaan atau SPMB ini bisa akuntabel, transparan, berkeadilan, tanpa diskriminasi, sehingga bisa meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Jadi tidak ada diskriminasi, ada disabilitas, ada tidak mampu, anak buruh, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah agar tujuannya untuk menyamakan persepsi ya kepada masyarakat, pihak lembaga, satuan pendidikan, atau yang berkepentingan agar pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar, tertib, tidak ada protes, kan aturannya sudah jelas. Iya, benar. Untuk pendaftaran yang menarik di tahun ini adalah pendaftarannya dilakukan secara online atau daring kan Pak? Ya. Mungkin Bapak bisa jelaskanlah alasan penggunaan
sistem ini kenapa kok menggunakan secara daring, Pak? Dan mungkin ada tantangan tertentu yang dihadapi oleh calon peserta didik. Jadi untuk kali ini memang ada beberapa yang secara daring. Kenapa? Dan juga di situ pemerintah ingin memudahkan masyarakat dan juga menjaga kualitas agar tadi transparan. Jadi tidak bertatapan langsung, tidak bertemu langsung dengan sekolah dan lain sebagainya. Sehingga ya sesuai dengan berkas yang di-upload, itulah nanti yang akan menjadi kompetisinya di sana. Sehingga itu lebih adil. Kenapa itu dilaksanakan secara daring. Baik. Dan untuk pengambilan PIN insya Allah dan verifikasinya mulai tanggal 2 Juni. 2 Juni. Sudah mulai pengambilan PIN. Terus untuk mungkin pihak sekolah sudah menyiapkan apa saja Pak untuk SPMB ini? Untuk sekolah kita saat ini sudah menyiapkan grup ya untuk bagi siswa yang ingin bersekolah di SMA Negeri 1 Tempeh. Dan kita sudah melaksanakan sosialisasi Juknis SPMB ini ke sekolah-sekolah dan kepada masyarakat. Yang kemarin kita sudah laksanakan. Dan itu agar apa? Agar betul-betul masyarakat siap dan tahu terhadap aturan main yang saat ini ada. Sehingga tidak ada protes dan lain sebagainya. Karena memang itu nanti yang menyeleksi semuanya adalah sistem komputerisasi. Ya, jadi itu. Dan mungkin Bapak bisa jabarkan juga apa yang perlu dipersiapkan bagi adik-adik yang mau mendaftar ke sini. Calon-calon peserta gitu. Jadi untuk persiapannya itu tergantung dari dia lewat jalur mana yang akan ditempuh. Apakah jalur afirmasi atau jalur prestasi atau lain sebagainya. Tetapi secara umum bahwa syarat utama adalah yang pertama jelas KK. KK untuk pengambilan PIN itu harus sesuai dengan rayonnya. Yang kedua, kalau mungkin nanti dibutuhkan umur, usia, dan sebagainya berarti akte kelahiran. Terus yang ketiga ada surat kelulusan atau surat masih aktif kelas 9. Itu yang perlu dilakukan. Dan surat pernyataan orang tua bahwa berkas yang dikumpulkan betul-betul otentik atau asli tanpa kecurangan. Itu ada surat pernyataan dan bermaterai 10.000. Nah, bagi yang ikut jalur-jalur yang lain, misalnya jalur tidak mampu harus ada KIP. Kalau jalur buruh, anak buruh harus punya keikutsertaan organisasi buruh, ya atau SPSI dan lain sebagainya. Bagi jalur perpindahan orang tua, SK mutasi orang tua. Jadi harus jelas. Sedangkan bagi disabilitas itu harus ada asesmen dari dokter atau dari psikologi disabilitasnya. Kalau anak guru itu gimana Pak? Kalau untuk anak guru, guru yang mengajar di sekolah tersebut. Sekolah yang tujuh. Misalnya di SMA Tempeh berarti anak guru SMA Negeri 1 Tempeh. Baik. Terus tentunya kan di SPMB ini kan biasanya kan ditanya-tanya berapa sih daftarnya, berapa sih uangnya gitu. Apakah perlu biaya Pak untuk SPMB ini Pak? Untuk seleksi atau sistem penerimaan murid baru ini tidak perlu ada biaya yang dikeluarkan. Karena mungkin hanya materai, surat otentik itu. Kalau yang lain tidak ada yang tentu dikeluarkan, bahkan kami juga insya Allah nanti akan menyediakan tempat minum untuk antri bagi yang kehausan dengan dispenser, sehingga itu adalah pelayanan sekolah. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kalau kalian, tahun kemarin ada. Kalau tahun kemarin itu nggak ada. Cuma insya Allah tahun ini bakalan ada minum gratis. Jadi kalian antri di aula, aktivasi PIN itu kan lama, panjang. Jadi kalau kalian kehausan nggak usah beli karena sudah disiapkan air mineral, air dispenser gitu.
Oke Pak, Bapak sudah menjabarkan dengan sangat jelas dan tentunya SPMB tahun ini tuh sangat kompleks juga dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan pastinya dalam pelaksanaan SPMB tahun ini, Bapak selaku ketua panitianya juga mungkin ada harapan tentang pelaksanaan SPMB tahun ajaran ini, baik dari sisi sekolah, orang tua, maupun guru. Baik, harapan kami bahwa untuk pelaksanaan SPMB bisa berjalan lancar dan diikuti seluruh anggota rayon 2, ya, Kecamatan Tempe, Pasirian, Candipuro, Tempur Sari, dan Pronojiwo. Mari berlomba-lomba agar sekolah kita bisa lebih berprestasi. Tunjukkan seluruh sertifikat yang kamu punya, sehingga kalian bisa bersaing lewat jalur prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Ya. Sekali lagi, mungkin nanti juga saya sampaikan, untuk bagi yang tidak mampu, untuk SKTM tidak berlaku. Ya. SKTM itu apa, Pak? Surat keterangan tidak mampu dari desa itu tidak berlaku. Yang diakui hanya KIP atau keikutsertaan pada bantuan sosial dari pemerintah yang resmi. Misalnya PKH atau sejenisnya. Terus juga mungkin untuk surat domisili juga hanya bagi yang terkena bencana alam. Jadi bukan karena pindah karena pingin sekolah di sini gitu. Ya kalau dulu kan pindah kakak gitu Kak, Pak biasanya Pak. Jadi sekarang itu nggak berlaku. Jadi yang berlakunya itu untuk yang terkena dampak bencana gitu Pak. Ya, kalau pindah kakak ngapain pindah kakak? Sekarang yang dilihat itu nilai yang pertama. Sehingga itu juga harus jadi pertimbangan bagi orang tua agar tinggal menyiapkan anaknya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Ya mungkin kalau ingin di sekolah di sini ya disiapkan seluruh persyaratan-persyaratan yang tadi telah saya sampaikan. Nah teman-teman, itulah informasi tentang seputar SPMB. Terima kasih untuk Bapak Afandi telah menjawab pertanyaan kami, dan pertanyaan itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita, betul bukan? Betul sekali Kak. Apalagi bagi adik-adik yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya SMA, lebih lagi yang ingin daftar di SMA Negeri 1 Tempe. Terima kasih untuk Bapak Afandi. Baik Kak Pandu, tadi kita sudah mendengarkan berbagai informasi yang sudah Pak Afandi jabarkan dengan jelas di sini. Iya, bener banget tuh. Nah, kan udah jelas nih teman-teman. Jadi kalian gak usah bingung lagi nih. Aduh, gimana ya SPMB ini ya? Persyaratannya apa aja ya? Kan tadi kan kita kan udah mengulik informasi kan dari Pak Afandi. Jadi kalian pastinya udah tahu semua gitu. Dan di tahun ini kita bisa menilai bahwa sistem penerimaan murid baru di tahun ini kan lebih adil, lebih transparan kan Kak? Iya bener banget. Contohnya nih kayak tadi, zonasi diganti jadi domisili. Jadi kalian yang punya tetangga, punya adik, punya saudara yang jauh kayak tadi di Tempur Sari, di Pronojiwo, kalian bisa daftar di SMA Negeri 1 Tempe ya kan? Jadi buat adik-adik nggak zaman namanya putus harapan ditolak sama SMA yang adik-adik pengen nih, karena adik-adik meskipun jauh rumahnya dari sini tetap bisa kok masuk jadi ke sini. Nggak ada tuh namanya yang galau-galauan lagi tuh nggak ada. Karena sekarang itu kesempatannya itu lebih besar daripada tahun kemarin. Karena sistemnya kan sudah diperbarui gitu. Iya, betul. Ngomong-ngomong Kak Pandu, bagi adik-adik nih yang masih pengen informasi lebih lanjut, pengen ngepoin lah informasi seputar SPMB di SMA Negeri 1 Tempe ini, bisa dikepoin lewat mana sih Kak? Nah, jadi kalau kalian ingin membaca lebih dalam lagi, kalian bisa kunjungi ada 2 laman ya. Jadi yang pertama itu web, yang kedua itu ada Instagram. Nah, kalau Instagram ini kalian ketik aja @SMAN1Tempe atau OSIS SMAN1 Tempe. Nah, di situ bakalan di-share tuh informasi-informasi seputar SPMB ini gitu, ya kan? Kalau di web, kalian tinggal ketik aja di Google, di Safari, Chrome atau apapun itu, tinggal ketik aja SMAN1 Tempe atau www.sman1tempeh.com. Nah, di situ kalian
tinggal buka aja tuh webnya. Di situ bakalan ada informasi-informasi lebih dalam lagi mengenai SPMB ini. Ya kan? Jadi lebih enak lah bacanya gitu. Oke, jadi buat adik-adik semua, pesan kita juga nih, jangan putus semangat lah, tetap semangat buat adik-adik untuk mengikuti proses SPMB ini dari ya step by step lah, tetap semangat deh buat adik-adik semua. Iya, bener banget, kalian harus tetap semangat. Kenapa? Karena kami tahun lalu itu bener-bener mati-matian banget buat daftar ke SMA ini gitu, apalagi yang pengen sekolah di Lumajang Kota gitu, sedangkan rumahnya itu ada di Tempur Sari gitu kan, susah kan. Iya, betul. Kalau sekarang kalian nyaman lah, istilahnya itu lebih nyaman, lebih fleksibel lagi gitu. Jadi pesan saya, kalian gak usah mikir yang aneh-aneh, yang penting nilai kalian oke, rapot kalian oke, udahlah kalian tinggal upload berkas, tinggal nunggu, dijamin bakalan keterima. Apalagi kalian daftarnya di SMA. Apalagi di SMA Tempeh. Betul banget. Jadi itulah sekian dari WePods. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat membantu untuk adik-adik yang ingin melanjutkan sekolah ke SMA negeri. Benar kan kakak? Betul banget. Nah, terima kasih, sekian dari kami. Sampai jumpa Dan terima kasih.